Hai teman-teman, gimana sih awal mula masuknya Jepang ke Indonesia? Mari kita simak materi berikut ini. Kita masuk pada materi yang pertama, yaitu awal kependudukan Jepang di Indonesia. Pada tanggal 7 Desember 1941, yaitu Jepang menyerbu pangkalan Angkatan Laut di Pearl Harbor yang merupakan sebuah gerakan invasi militer. Kita masuk pada materi selanjutnya, yaitu diterimanya saudara tua di Indonesia, yang pada awal kedatangan Jepang terdengar suara banzai-banzai yang artinya selamat datang, selamat datang. Masuk pada materi pemerintahan militer dan sipil Jepang di Indonesia. Pada masa ini, rakyat Indonesia mendapatkan manfaat pengalaman militer yang mencakup dalam bidang ketentaraan, bidang pertahanan, dan bidang keamanan. Yang pertama ada organisasi militer, yaitu ada dua, Heiho atau pembantu prajurit Jepang dan Peta atau pembela tanah air. Kalian tahu nggak sih Heiho itu apa? Heiho adalah wadah yang disediakan Jepang untuk pemuda Indonesia sebagai barisan pembantu kesatuan angkatan perang dan merupakan bagian dari ketentaraan Jepang. Dan Peta yang mempunyai tugas untuk mempertahankan tanah air Indonesia. Dan ada beberapa tokoh Peta yang terkenal, antara lain Suprijadi, Jenderal Sudirman, dan Jenderal Gatot Subroto. Jika Heiho tadi dibentuk pada bulan April 1945, Peta ini dimulai resmi pada tanggal 3 Oktober 1943. Lalu ada pun organisasi militer. Ada beberapa organisasi militer yang dibentuk Jepang, yaitu Shushintai, Seinendan, Keibundan, Fujinkai, Hizbullah, Seinentai, dan Kukutotai. Mari kita bahas yang pertama, Shushintai, yaitu barisan pelopor yang merupakan organisasi pemuda pertama di masa penjajahan Jepang yang dibimbing langsung oleh kaum nasionalis Indonesia. Pelopor ini dibentuk pada tanggal 1 November 1944 dan resmi pada tanggal 25 September 1944. Yang kedua ada Keibundan. Tujuan pembentukan Keibundan ini adalah untuk membantu tugas-tugas polisi, misalnya menjaga lalu lintas dan memelihara keamanan desa. Keibundan diperuntukkan bagi pemuda yang berusia 26 sampai 35 tahun. Keibundan ini dibentuk pada tanggal 29 April 1943. Yang ketiga ada Seinendan. Seinendan atau Barisan Pemuda dibentuk pada tanggal 9 Maret 1943. Organisasi ini dipersiapkan untuk mempertahankan daerah masing-masing. Persyaratan untuk menjadi anggota Seinendan adalah pemuda 26 sampai 35 tahun. Yang keempat ada Fujinkai. Fujinkai atau Barisan Wanita ini dibentuk pada bulan Agustus 1943. Tujuan pembentukan Fujinkai adalah untuk membantu Jepang dalam perang menghadapi sekutu. Anggotanya adalah kaum wanita berusia 15 tahun ke atas. Yang kelima ada Seinentai dan Gakutotai. Untuk anak-anak SD dibentuk Seinentai dan untuk anak-anak sekolah lanjutan dibentuk Gakutotai. Di antara organisasi-organisasi semi militer lainnya, Gakutotai merupakan organisasi yang anggotanya paling kecil dalam hal usia. Yang keenam ada Hizbullah. Hizbullah dibentuk pada tanggal 15 Desember 1944. Hizbullah adalah pasukan sukarela atau pasukan cadangan yang diberanggotakan pemuda Islam.
Lalu pada pertengahan tahun 1942 timbul pemikiran dari markas besar tentara Jepang agar penduduk di daerah kependudukan dilibatkan dalam aktivitas pertahanan dan kemiliteran termasuk semi militer. Oleh karena itu, pemerintah Jepang di Indonesia kemudian membentuk pemerintahan militer. Wilayahnya dibagi menjadi 3 wilayah pemerintahan militer. Yang pertama, pemerintahan militer Angkatan Darat, yaitu Tentara ke-25 atau Tomi Sundan untuk Sumatera, pusatnya di Bukit Tinggi. Yang kedua, pemerintahan militer Angkatan Darat, yaitu Tentara ke-16 atau Asamu Sudan untuk Jawa dan Madura, pusatnya di Jakarta. Kekuatan pemerintahan militer ini kemudian ditambah dengan angkatan laut atau Daininankenkan-tai. Dan yang ketiga ada pemerintahan militer angkatan laut, yaitu Armada Selatan kedua untuk daerah Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku, pusatnya di Makassar. Pembagian administrasi wilayah pendudukan semacam itu tentu juga terkait dengan perbedaan kepentingan Jepang terhadap tiap-tiap daerah di Indonesia, baik dari segi militer maupun politik ekonomi. Pulau Jawa yang merupakan pusat pemerintah yang sangat penting waktu itu masih diberlakukan pemerintahan sementara. Hal ini berdasarkan Osamu Seirei atau undang-undang yang dikeluarkan oleh Panglima Tentara ke-16. Di dalam undang-undang itu antara lain berisi ketentuan sebagai berikut ini. Ada 3, yaitu 1. Jabatan Gubernur Jenderal pada masa Hindia Belanda dihapuskan dan segala kekuasaan yang dahulu dipegangnya diambil alih oleh Panglima Tentara Jepang di Jawa. Yang kedua, para pejabat pemerintah sipil beserta pegawainya di masa Hindia Belanda tetap diakui kedudukannya asalkan memiliki kesetiaan terhadap tentara pendudukan Jepang. Yang ketiga, badan-badan pemerintah dan undang-undang di masa Belanda tetap diakui secara sah untuk sementara waktu, asalkan tidak bertentangan dengan aturan pemerintahan militer Jepang. Masuk pada materi praktek pengerahan dan penindasan Jepang. Yang pertama ada ekonomi perang. Konsep ekonomi perang artinya semua kekuatan ekonomi di Indonesia digali untuk menopang kegiatan perang. Jepang sudah berkembang menjadi negara industri dan sekaligus menjadi kelompok negara imperialis di Asia, sehingga Jepang mendapat julukan Macannya Asia. Oleh karena itu, berbagai upaya untuk memperluas wilayahnya. Sasaran utama antara lain Korea dan Indonesia. Jepang telah merancang bahwa di depannya Indonesia akan menjadi tempat penjualan produk-produk industrinya. Bagi Jepang, hasil perkebunan tidak menjadi perhatiannya dalam mencangkup kebutuhan ekonomi perang. Oleh karena itu, hasil perkebunan Indonesia sangat menurun. Jepang memusatkan perhatiannya pada hasil pertanian, utamanya padi, dan juga tanaman jarak sangat dibutuhkan karena dapat digunakan sebagai minyak pelumas mesin-mesin. Bahkan dalam bidang ekonomi yang sering disebut self-help. Hasil perekonomian di Indonesia dijadikan modal untuk mencangkupi kebutuhan pemerintahan Jepang yang sangat berkuasa di Indonesia. Kebijakan Jepang itu juga sering disebut dengan ekonomi perang. Lalu yang kedua ada kehidupan
pendidikan dan kebudayaan di Indonesia pada masa Jepang. Sistem pendidikan Indonesia pada masa kependudukan Jepang berbeda dengan masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Pada masa pendudukan Jepang, semua kalangan dapat mengakses pendidikan, sedangkan masa Hindia Belanda hanya kalangan atas atau bangsawan saja yang dapat mengakses. Akan tetapi, pendidikan yang dibangun oleh Jepang itu memfokuskan pada kebutuhan perang, sehingga pendidikan di Indonesia sangat merosot ataupun menurun. Berdasarkan kenyataan tersebut, dapat dikatakan bahwa kondisi pendidikan di Indonesia pada masa pendudukan Jepang mengalami kemunduran atau penurunan. Kemunduran pendidikan itu juga berkaitan dengan kebijakan pemerintah Jepang yang lebih berorientasi pada kemiliteran untuk kepentingan pertahanan Indonesia dibandingkan pendidikan. Banyak anak sekolah yang harus masuk organisasi semi militer, sehingga banyak anak yang meninggalkan bangku sekolah. Bagi Jepang, pelaksanaan pendidikan bagi rakyat Indonesia bukan untuk membuat pandai, tetapi dalam rangka untuk membentuk kader-kader yang memelopori program kemakmuran bersama Asia Timur Raya. Oleh karena itu, sekolah selalu menjadi tempat indoktrinasi Jepang. Yang ketiga ada kejamnya Romusa. Rakyat Indonesia yang menjadi Romusa itu diperlakukan dengan tidak senonoh, tanpa mengenal peri kemanusiaan. Mereka dipaksa bekerja sejak pagi hari sampai petang, tanpa makan dan pelayanan yang cukup. Padahal mereka melakukan pekerjaan kasar yang sangat memerlukan banyak asupan makanan dan istirahat. Mereka hanya dapat beristirahat pada malam hari. Kesehatan mereka tidak terurus. Tidak jarang di antara mereka jatuh sakit, bahkan mati kelaparan. Untuk menutupi kekejamannya dan agar rakyat merasa tidak dirugikan, sejak tahun 1943, Jepang melancarkan kampanye dan propaganda untuk menarik rakyat agar mau berangkat bekerja sebagai Romusa. Untuk mengambil hati rakyat, Jepang memberi julukan mereka yang menjadi Romusa itu sebagai pejuang ekonomi atau pahlawan pekerja. Para Romusa itu diibaratkan sebagai orang-orang yang sedang menunaikan tugas sucinya untuk memenangkan perang dalam perang Asia Timur Raya. Pada periode itu sudah sekitar 300.000 tenaga Romusa dikirim keluar Jawa, bahkan sampai ke luar negeri, sampai seperti ke Burma, Muang Thai, Vietnam, Sarawak, dan Malaya. Sebagian besar dari mereka ada yang kembali ke daerah asal, ada yang tetap tinggal di tempat kerja, tetapi kebanyakan mereka mati di tempat kerja. Sangat kejam, bukan? Berikut ini ada beberapa dampak positif dan negatif dari kependudukan Jepang di Indonesia. Kali ini ada beberapa rangkuman materi yang telah disampaikan tadi, materi masuknya Jepang ke Indonesia. Rangkuman singkat ini mencakup materi-materi penting yang ada dalam masuknya Jepang ke Indonesia. Sekian materi dari saya. Terima kasih sudah menonton dan mendengarkan. Saya Aulia Agnia Zahra pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.